Pada pihak Ditjen Badilak, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih. Mohon maaf Bu Dina, untuk efektif langsung saja paparan ya. Oke, baik. Iya. Siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bu Dina sama Bu Riri ya. Kemudian Pak Edi yang saya hormati. Kemudian ada teman saya ini jauh dari Makassar. Ini Bu Direktur kebetulan sedang tugas di Makassar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Dirjen seyogyanya ingin hadir di tengah kita, namun beliau masih dalam keadaan cuti. Jadi ini diwakilkan oleh Pak Dirjen kepada saya. Dengan tidak mengurangi hormat Bu Dina dan Bu Riri, mohon maaf. Saya mulai dengan satu pantun boleh ya? Siap, Bapak. Sampan sudah, rakit sudah. Yang belum hanya bahteranya. Sarapan sudah, ngopi sudah. Yang belum tinggal kerjanya. Nah, kita mau kerja hari ini. Siap, Bapak. Baik, terima kasih dari Kemenpan RB yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami di Jen Badilak sebagai sampel unit kerja di Eselon 1 Mahkamah Agung dalam menyampaikan progres reformasi birokrasi di lingkungan di Jen Badilak. Saya hari ini didampingi oleh seluruh area. Ketua tim areanya ada di sini. Ini kebetulan kita dalam satu ruangan di Badilak Common Center. Nah, ini Bu Dina, kita kumpul semua di sini. Kecuali Bu Direktur itu sedang ada di Makassar, sedang tugas di sana, ikut juga bersama kita. Baik, izin saya menampilkan share screen, boleh? Silahkan ditampilkan. Ya, diawali dengan memasuki capaian RBD, Dijen Badilak akan mengawali dengan 4 isu strategis. Yang pertama, bisa dilanjut slide-nya. Ya, isu strategisnya adalah ini mengenai kualitas layanan. Kualitas layanan ini berkaitan dengan fenomena ternyata harapan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan itu semakin hari semakin meningkat. Walaupun kita sudah berupaya memberikan layanan, harapan mereka itu luar biasa meningkatnya. Ilustrasinya begini, Bu Dina. Orang ke pengadilan itu berharap mudah-mudahan ada WiFi gratis. Itu kan harapan itu. Jadi kita sudah antisipasi itu, kemudian mudah-mudahan ada koran yang bisa dibaca. Mudah-mudahan jadi banyak harapan dari masyarakat yang harus kita antisipasi dan kita akomodir. Kemudian yang kedua, kebetulan dalam kurun waktu 2 tahun ini kita masuk masa pandemi COVID. Sehingga mau tidak mau bahwa lingkungan peradilan agama harus beradaptasi dengan COVID ini. Oleh karenanya pelayanan di tengah pandemi tidak boleh mengorbankan keselamatan para pencari keadilan. Masyarakat pencari keadilan harus diutamakan. Kalau kita lihat beberapa media online pada saat COVID luar biasa itu di Soreang, terutama di Soreang terjadi berita yang luar biasa, antrian mengular sampai 1 kilometer. Nah itulah, oleh karenanya kita selalu antisipasi ini. Selanjutnya isu ketiga adalah kita masuk dalam industri 4.0 yang mana kita harus terus beradaptasi dengan teknologi informasi. Semakin cepat dan masif. Ini adalah konsekuensi dari era industri 4.0 dan ini sudah dilakukan oleh Ditjen Badilak. Dan yang keempat, isu strategisnya adalah perlindungan hukum terhadap masyarakat rentan, terutama perempuan dan anak serta disabilitas. Sebagai informasi bahwa perkara di pengadilan agama itu mayoritas perkara perceraian, perkara keluarga, yang penggugat atau pemohonnya adalah 70% adalah kaum perempuan. Nah, oleh karenanya ini harus kita perhatikan secara serius. Baik,
itu memasuki Reform RB di Dijen Badilak kita awali dengan 4 isu strategis ini. Kita masuk ke area pertama tentang manajemen perubahan. Di manajemen perubahan ini tidak terlepas dari peran agen-agen perubahan kami. Di sini juga hadir ada agen-agen perubahan. Bahwa yang kita lakukan adalah meningkatkan produktivitas kinerja dan kualitas pelayanan. Nah, ini Dijen Badilak mendorong untuk meningkatkan produktivitas kinerja, integritas, dan kualitas pelayanan. Bentuknya seperti apa? Kita banyak mengeluarkan kebijakan tentang ini. Antara lain kita mendorong untuk internalisasi core values ASN berakhlak misalnya. Kemudian inspirasi, balik ke slide sebelumnya. Inspirasi, motivasi, dan semangat untuk perubahan di area pertama. Ternyata setelah kita identifikasi dari inovasi ini, setelah kita dorong memberi motivasi, data kami yang kami himpun dari 441 satker pengadilan agama baik tingkat pertama maupun banding, sudah ada 7.000 inovasi. Kita punya data itu yang dilakukan di bawah. Ini semua adalah bentuk perubahan yang dilakukan oleh teman-teman di daerah. Kemudian penguatan sistem monitoring. Penguatan sistem monitoring ini penting kita lakukan antara lain dalam bentuk kebijakan dan aksi. Sistem monitoring dalam bentuk kebijakan adalah kita ada beberapa, nanti akan nyambung ke area selanjutnya tentang beberapa inovasi yang kita buat untuk melakukan sistem monitoring. Selanjutnya komitmen kuat untuk meraih WBK dan WBBM di lingkungan peradilan agama. Kenapa demikian? Pada tahun 2020 Dijen Badilak telah mendapatkan WBK dari Kemenpan RB 2020. Kemudian di 2021 kemarin kita langsung mendapat predikat WBBM. Nah, inilah yang mendorong kita untuk supaya seluruh satker di lingkungan peradilan agama dapat mencapai raihan-raihan prestasi ini. Terbukti dari sejak 2019 itu baru Pengadilan Agama Surabaya yang mendapat WBK. Kemudian 2020-2021 kita sudah mendapat 104 satuan kerja di lingkungan peradilan agama yang meraih predikat WBK. Kemudian yang mendapat WBBM 6 satuan kerja di lingkungan peradilan agama termasuk Dijen Badilak. Baik, selanjutnya kita masuk ke area 2. Ini internalisasi core values ASN. Dipastikan bahwa seluruh pengadilan agama di seluruh Indonesia ini sudah terpasang banner ini. Banner ini pasti terpasang di seluruh Indonesia. Jadi kita ingin memperkuat core values ini di lingkungan aparatur peradilan agama di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk area 2. Area 2 mengenai kebijakan. Tahun 2021 Dijen Badilak mengeluarkan beberapa kebijakan, paling tidak ada 10, kita bagi 3 klaster. Yang pertama adalah tentang penguatan pelayanan publik. Kita bisa baca di sini. Yang pertama adalah mengenai pemberlakuan ringkasan kebijakan Police Brief tentang jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Besok kami diundang oleh Kementerian Keuangan untuk membahas tentang putusan perceraian kaitan dengan hak-hak ini. Hari Jumat besok kami diundang oleh Kementerian Keuangan untuk membahas ini. Kemudian tentang disabilitas, kebijakan-kebijakan tentang disabilitas. Kemudian tentang kualitas pelayanan prima. Jadi dipastikan hari ini bahwa orang di pengadilan agama ini dengan adanya kebijakan ini itu sudah tertib. Artinya begini, setiap yang masuk ke pengadilan agama itu kita di awal masuk kita beri semacam name tag, ID card, kalung dalam bentuk kalung.
Misalnya kalau dia pihak perkara, kita kasih warna hijau. Kalau dia saksi, kita kasih warna kuning. Kalau dia advokat, kita kasih warna merah. Kalau dia tamu, kita kasih warna putih. Jadi orang yang tidak berkepentingan dipastikan tidak masuk ke dalam kantor pengadilan agama. Ini untuk mengantisipasi terjadinya permainan-permainan yang tidak kita inginkan. Bahasa singkatnya begitu. Lanjut bahwa yang kedua di area kebijakan ini kita ada penguatan SDM. Di slide berikutnya. Penguatan SDM ini adalah ini sesuai dengan peraturan bahwa Ditjen Badilak mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2021 tentang kebijakan bimbingan teknis berkelanjutan dan jumlah jam bimbingan teknis yang wajib diikuti oleh aparatur pengadilan, hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan jurusita pengganti di lingkungan peradilan agama. Yang ketiga adalah tentang kebijakan penguatan anggaran. Kenapa kita mendorong nilai IKPA kita, realisasi anggaran kita adalah anggaran yang memang betul-betul berbasis kinerja. Lanjut ke area 3. Di area 3, penataan organisasi. Kemarin di RB-nya MA sudah sempat dibahas tentang ini. Mengenai penataan organisasi ini, kebetulan berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 243 2019, ini mengenai pelimpahan kewenangan tugas dan fungsi subdit kasasi dan peninjauan kembali ke kepaniteraan Mahkamah Agung. Sehingga ada unit eselon 2 di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama termasuk Badilum dan Miltun. Ini ada Direktorat Pratalak, semuanya ke kepaniteraan Mahkamah Agung. Hanya saja di lingkungan peradilan agama tertinggal subdit syariah unit eselon 3. Nah, oleh karenanya subdit syariah ini yang semula di Direktorat Pranata dan Tata Laksana saat ini masuk ke dalam Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Karena alasannya memiliki karakteristik institusi yang sama. Baik, dilanjutkan di area 4. Saya dikasih waktu 15-20 menit, maka saya agak percepat. Di area 4 kita bicara tentang EOPIS, SPBE. Kebetulan ini dalam proses review SOP di lingkungan Ditjen Badilak. Kita sedang mereview SOP. Tapi kita bicara di area 4 ini mengenai EOPIS. EOPIS ini berkaitan dengan beberapa inovasi yang sudah kita buat dan terus dikembangkan dan direplikasikan ke seluruh satker peradilan agama seluruh Indonesia. Replika PTSP online sudah kita bangun di Badilak di tahun lalu. Kemudian hari ini PTSP online sudah diterapkan di seluruh peradilan agama di Indonesia. Kemudian replikasi Visian. Visian ini adalah merupakan aplikasi antara lain tentang permohonan izin belajar, cuti dan sebagainya secara online. Kita akan memangkas birokrasi di situ. Ada juga portal ekonomi syariah. Ada juga portal bimbingan teknis. Ada juga portal sistem informasi manajemen tata laksana di Badilak. Dan yang terakhir kita membangun sistem informasi manajemen pengadilan agama SIMTEPA. Dipastikan bahwa ini untuk memudahkan pada saat menyusun mutasi, promosi mutasi. Dan dipastikan setelah disahkan oleh pimpinan, surat keputusan hari itu juga bisa kita distribusikan kepada yang berhak, sesuai yang berhak. Ini bicara tentang EOPIS. Selanjutnya ada legalisasi dokumen elektronik. Jadi kita kalau di Ditjen Badilak ini legalisasi dokumen elektronik ini berkaitan dengan legalisasi akta cerai yang digunakan untuk kepentingan keluar negeri. Biasanya seperti itu. Kemudian seluruh tanda tangan pejabat eselon 1, eselon 2 sekarang sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Kemudian kita juga punya KIN Satker, kinerja satuan kerja. Nah, ini untuk memudahkan pelaporan dari 441 satker ini
langsung melaporkan secara online kepada Badilak melalui aplikasi ini. Ada e-monitoring, penilaian SIPP mingguan online, penilaian triwulan online, e-register. Jadi hari ini seluruh pengadilan agama tidak lagi menggunakan register perkara secara manual, tapi udah elektronik. Begitu juga e-keuangan, dan ada menu antrian konsultasi online. Nah, ini implementasi inovasi Badilak sudah sampai seperti ini. Sebagai gambaran bahwa Kinsatker adalah aplikasi yang memungkinkan satuan kerja mengirim laporan secara terintegrasi antara tingkat pertama 412, tingkat banding berjumlah 29, kemudian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Semuanya bisa terintegrasi. Selanjutnya kita juga punya media resmi di Jen Badilak. Ada website, YouTube, kemudian ada Instagram, ada Twitter, serta Facebooknya di Jen Badilak. Semua informasi-informasi, perkembangan informasi kita selalu sampaikan melalui media-media ini. Kita masuk ke area 5, penataan SDM. Penataan SDM ini secara rutin di Jen Badilak punya program pembinaan sumber daya manusia oleh pimpinan Mahkamah Agung RI. Sudah terjadwal dari mulai Pak Wakil Ketua Mahkamah Agung, Hakim Agung, ini memberikan pembinaan kepada hakim-hakim panitraan di seluruh Indonesia melalui daring. Jadi ini sudah terjadwal. Selanjutnya kita juga mengadakan seminar internasional peningkatan kualitas SDM, terutama dengan pihak Family Court of Australia yang difasilitasi oleh IPJ 2. Selanjutnya ada Fit and Proper Test online. Ini dalam upaya penataan SDM kita lakukan fit dan proper test secara online. Kemudian ada layanan disabilitas, kita akan memberikan bimbingan teknis kepada petugas-petugas di lapangan tentang layanan disabilitas. Kemudian pemeringkatan SIPP, ini juga untuk menilai kinerja aparatur, kinerja triwulan juga demikian. Kemudian ada bimbingan tentang akreditasi penjaminan mutu, serta menguatkan peran-peran mediator. Jadi mediator itu kalau di pengadilan agama adalah hakim yang tidak bersidang di perkara itu jadi mediator. Nah, ini kita perkuat. Nah, itu mengenai selanjutnya di penataan SDM. Sudah 3 tahun ini kita ada program karakter building. Karakter building ini diikuti oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Ini untuk mendekatkan pegawai pimpinan, kemudian diisi oleh beberapa kegiatan. Kita mengundang motivator nasional untuk memberi spirit, memberi semangat kepada kita untuk bekinerja lebih baik. Berikut adalah area 6. Di area 6, penataan akuntabilitas. Di penataan akuntabilitas ini berkaitan erat dengan sakitnya di Jen Badilak. Kita mulai dari anggaran. Untuk anggaran prioritas nasional, ini antara lain pembebasan biaya perkara prodeo, sidang di luar gedung pengadilan, kemudian pos pelayanan bantuan hukum, dan sidang terpadu. Terlihat di grafik ini, anggaran untuk program prioritas nasional di Direktorat Jenderal Badilak ini udah 3 tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan. Di tahun 2020 kita hanya dapat 28 miliar. Kemudian 2021 meningkat, 2022 meningkat. Ini membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran di prioritas nasional ini dinilai oleh Kementerian Keuangan cukup baik. Sehingga kita terus dikasih reward, terus ditambah. Strategi yang dilakukan adalah Dijen Badilak memberikan kewenangan penuh kepada pengadilan tingkat banding untuk melakukan identifikasi dan distribusi anggaran ke satker mana yang paling membutuhkan di antara 3 ini. Berikut adalah gambaran bahwa
Efektivitas anggaran di Dijen Badilak tergambar dari pelaksanaan fit dan proper test. Sebelumnya, dengan anggaran 1,2 miliar, pelaksanaan fit dan proper test calon pimpinan pengadilan hanya dapat menjaring 251 peserta. Hanya dapat menyertakan 251 peserta. Kemudian setelah adanya reform dari kita dengan memanfaatkan inovasi-inovasi yang kita buat, kita dapat alokasi anggaran 700 juta. Peningkatannya, pelaksanaan fit proper test calon pimpinan dapat menjaring 395 peserta. Ternyata cara ini lebih efektif dan efisien dengan tentunya tetap menjaga kualitas pelaksanaan fit dan proper test tersebut. Selanjutnya untuk penilaian kinerja pegawai Dijen Badilak, ini masih menggunakan aplikasi yang sangat sederhana, Bu Dina, adalah aplikasi Excel. Jadi penilaian kinerja ini masih kita gunakan aplikasi Excel. Ke depan, Dijen Badilak sedang membangun dalam proses pembuatan aplikasi SIKP, Sistem Informasi Kinerja Pegawai sesuai Permenpan RB nomor 8 2021, agar seluruh kinerja dapat terukur dan selaras. Artinya gini, dengan aplikasi sederhana ini hanya individu saja yang tahu. Kemudian ke depan kita akan integrasikan sehingga ini terpusat. Ternyata ini ada pentingnya juga. Jadi penilaian kinerja ini digunakan untuk pemberian remunerasi setiap bulannya. Ini bagian Pak Edi, ini di Mahkamah Agung. Kami hanya mengirim data ke sana, kemudian nanti Mahkamah Agung yang akan memberikan remunerasi berdasarkan penilaian kinerja ini. Selanjutnya, nilai IKPA kita, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kita, terjadi peningkatan. Di 2020 88,60%, kemudian di 2021 91,72. Sudah 2 tahun ini laporan hasil pemeriksaan BPK 2020-2021, alhamdulillah Dijen Badilak tidak ada temuan. Kemudian nilai LKJIP kita 2020-2021 mendapatkan nilai A. Berikut adalah area 7. Area pengawasan, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan ini kita pastikan bahwa seluruh aparatur Dijen Badilak yang wajib mengisi LHKPN dan LHKASN dipastikan 100% mengisi semua. Kemudian kita juga pernah di area pengawasan ini pernah mengadakan webinar Dijen Badilak dengan KPK tentang pengendalian gratifikasi di pengadilan agama. Ada CCTV online. CCTV online ini kemarin beberapa bulan yang lalu di awal tahun 2022 kita mendapat rekor muri. Jadi CCTV online ini adalah CCTV yang terpusat di Dijen Badilak memantau 441 pengadilan di seluruh Indonesia. Masing-masing pengadilan ada 9 titik pantauan, antara lain ruang-ruang layanan, kemudian ruang kerja dan sebagainya. Selanjutnya ada WA pengaduan. Di setiap pengadilan dipastikan minimal ada 5 poster pengaduan yang dapat langsung disampaikan kepada Dijen Badilak ketika masyarakat mencari keadilan ada keluhan. Seketika itu juga disampaikan ke WA tersebut dan kita akan merespon secara cepat. Selanjutnya bagaimana dengan SIWAS? Nah ini kaitan dengan SIWAS. Jadi pengaduan-pengaduan yang sifatnya kode etik ini kita teruskan ke SIWAS. Tapi kalau pengaduan-pengaduan yang sifatnya layanan itu biasanya langsung kita tindak lanjuti dengan menginformasikan kepada Satker yang bersangkutan. Kemudian kita juga melakukan inspeksi mendadak secara online melalui Zoom, bahkan melalui video call WA. Ini sudah kita lakukan. Area terakhir, area 8,
Ini tentang peningkatan pelayanan publik. Tentang peningkatan pelayanan publik. Ada 22 inovasi yang sudah dibangun oleh Ditjen Badilak. Ini juga kita klaster ada 2. Yang pertama inovasi peningkatan kinerja. Yang kedua adalah inovasi pelayanan publik. Nah, ini sudah berjalan, bahkan sudah diterapkan di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Jadi inovasi-inovasi yang kita buat ini sesungguhnya adalah untuk digunakan di satker-satker daerah. Ini tidak perlu saya bacakan satu persatu. Selanjutnya adalah peningkatan akses keadilan. Layanan disabilitas beberapa ada sekitar sudah 40 kita jadi ada pilot project tentang layanan disabilitas. Kemudian ada PTSP online. PTSP online ini digunakan untuk memberikan akses masyarakat untuk mendapat informasi di pengadilan tanpa harus datang ke pengadilan. Nah, ini yang menarik adalah gugatan mandiri. Gugatan mandiri ini disediakan di setiap pengadilan. Jadi para pencari keadilan, calon yang berperkara yang tidak punya kemampuan untuk membuat format surat gugatan atau permohonan, ini dapat dia buat sendiri melalui gugatan mandiri. Kita siapkan template-templatenya di situ, template gugatan. Apakah dia mau cerai, mau harta bersama, mau waris, kita siapkan templatenya. Bahkan kaitan dengan police brief tentang hak-hak perempuan dan anak, kita tuntun di situ kalau punya wanita, istri, dia dituntun di situ untuk menuntut hak-haknya sebagai istri. Misalnya hak terhadap nafkah yang memang diatur sesuai ketentuan. Kemudian nafkah anak kita tuntun untuk dituntut di situ. Jadi di situ kegunaan gugatan mandiri. Baik, hasil daripada inovasi-inovasi yang kita buat, ini indikator keberhasilannya. Publikasi putusan ini sudah 90% di hari yang sama sudah masuk ke dalam publikasi putusan. Jadi putusan-putusan kita itu 90% sudah terpublish. Jadi one day minute ini 70%. Kemudian one day publish. One day publish itu hari itu putus, hari itu dibacakan, dan hari itu disampaikan. Ini sudah peningkatannya sudah 80%. Kita lihat grafik berikutnya adalah tentang persentase penyelesaian perkara kurang dari 1 bulan. Jadi inovasi-inovasi yang kita bangun, ini bisa kita ukur dari keberhasilannya seperti ini. Di tahun 2018, perkara yang kurang dari 1 bulan itu baru mencapai 31%. Di 2019 47%, 2020 65%, dan 2021 ini 70%. Mudah-mudahan di tahun 2002 sampai Desember nanti akan kita ukur terjadi peningkatan lagi. Jadi Ditjen Badilak mendorong, walaupun dalam aturan penyelesaian perkara itu tidak boleh lebih dari 5 bulan, Ditjen Badilak mendorong penyelesaian perkara bisa kurang dari 1 bulan sudah bisa diselesaikan. Selanjutnya ini grafik tentang minutasi dan publikasi putusan. Bisa kita lihat juga terjadi peningkatan di sini. Oke, kita lanjut. Ini yang perkara yang kurang 1 bulan sini sudah 70%. Peningkatannya sangat signifikan. Kemudian nah ini yang menarik bahwa persoalan yang ada di pengadilan ini masalah eksekusi. Beberapa putusan pengadilan agama di lapangan sulit dilaksanakan eksekusi. Oleh karenanya Ditjen Badilak menerbitkan surat Ditjen Badilak tahun 2021 tentang konsen fokus terhadap penyelesaian eksekusi ini. Hal-hal ini dilakukan pembinaan Ditjen Badilak kepada satuan kerja dalam mengatasi kendala eksekusi. Ini kaitan tadi dengan pembinaan pimpinan Mahkamah Agung mendorong ini. Pembinaan oleh Kamar Agama terkait teknis pelaksanaan eksekusi dan upaya mengatasi hambatan. Hasilnya adalah sejak tahun 2016 ada 1.937 perkara yang belum terlaksana eksekusinya sejak tahun 2016. Kemudian ada 1.002 permohonan eksekusi yang telah berhasil dilaksanakan.
setelah dilakukan pembinaan, kemudian melalui surat Pak Dirjen tadi, ini sudah 1.002 yang sudah dilaksanakan. Nah, sampai 24 Februari 2002 kemarin, ini tersisa 835 perkara eksekusi yang belum terlaksana. Mungkin kalau hari ini udah terjadi lagi peningkatannya. Selanjutnya indikator keberhasilan capaian reformasi birokrasi di Ditjen Badilak. Ini bisa kita lihat dari hasil survei yang kita lakukan secara periodik. Bahkan kita melakukan survei secara online. Ini hasilnya. Tahun 2020 3,40. Indeks kepuasan masyarakat. Kemudian di 2021 3,83. Kemudian kita lihat indeks persepsi anti korupsi juga di tahun 2020 sama hasilnya dengan tahun 2021 3,96. Terakhir dalam penyampaian paparan ini bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia meraih beberapa penghargaan. Yang pertama tentunya WBBM di tahun 2021. Kemudian Pak Dirjennya dinobatkan sebagai pelopor perubahan. Ini Pak Dirjennya personal. Selanjutnya kita dapat rekor muri. Rekor muri ini terhadap CCTV yang saya bilang sebelumnya ada 4.041 titik yang bisa kita pantau secara sentral dari Ditjen Badilak. Kemudian kita juga dapat predikat Top Digital Award tahun 2021 dari majalah IT Work. Nah, ini kita dapat kategori bintang 4. Dan kami diundang lagi untuk tahun ini, mudah-mudahan tahun 2022 ini bisa masuk bintang 5. Ini adalah bahwa kita dinobatkan instansi pemerintah yang sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan kepada masyarakat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dina, Bu Riri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan Kemenpan RB, dan kami masih berharap masukan-masukan, informasi-informasi dari Kemenpan RB untuk terus peningkatan kinerja kami yang pasti muaranya untuk pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya pikir itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ses telah menyampaikan paparan dan tindak lanjut yang sangat komprehensif. Seperti apa gambarannya ya reform di Ditjen Badilak ini. Kami sangat mengapresiasi atas upaya-upaya yang sudah dilakukan. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke sesi pendalaman tanya jawab karena mengingat waktu yang terbatas, karena sehabis Badilak kita akan menuju ke Ditjen lain ya. Bapak izin langsung saja saya bertanya. Tadi Pak saya sampaikan bahwa terdapat 7.000 inovasi ya Pak di seluruh Satker PA di seluruh Indonesia. Nah, ini banyak sekali 7.000 inovasi yang telah diimplementasikan di seluruh Satker PA di seluruh Indonesia. Nah, untuk inovasi tersebut, apakah tidak sebaiknya kita mengambil sampling ya misal di PA wilayah tertentu untuk kita implementasikan secara menyeluruh ya di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Jadi antara PA1 dan PA lainnya itu untuk inovasinya bisa terbilang seragam dan tidak ada ketimpangan antar PA1 dan PA lainnya. Ini mungkin ada pertimbangan tertentu ataupun alasan-alasannya nanti mungkin disampaikan. Kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya, tadi disampaikan telah melakukan internalisasi terkait core value ASN ya Pak, berakhlak. Nah, ini mungkin bisa disampaikan seperti apa kondisi yang kita lihat
berbeda yang sangat signifikan ketika Bapak mulai menginternalisasi sampai kepada sudah selesai dilakukan internalisasi dan impact terhadap kondisi-kondisi tertentu ataupun di seluruh individu ini dampaknya seperti apa ketika Bapak sudah melakukan internalisasi terkait core value ASN. Adakah kondisi yang tergambar sangat berbeda signifikan sebelum Bapak melakukan internalisasi core value ASN? Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi Bapak sampaikan perkara paling banyak di Ditjen Badilak ini perceraian ya Pak ya, di Pengadilan Agama 70% penggugatnya adalah perempuan. Nah, kalau saya lihat sebagai pengamat media sosial juga, di media sosial itu untuk perceraian sepertinya sangat sudah menjadi hal yang bukan tabu lagi. Jadi ketika seseorang memang tidak cocok, padahal ketika kita melihat pernikahan mereka baru berjalan berapa bulan, banyak juga saya lihat baru sebulan 2 bulan nikah itu sudah langsung bercerai. Nah, ini kan terhadap isu yang berkembang di Indonesia ini. Apalagi di satu sisi saya lihat penyebab utamanya itu ekonomi. Ini mungkin yang berlangsung pernikahan cukup lama, namun yang untuk pernikahan yang seumur jagung belum ada setahun itu sudah melakukan cerai, sebulan 2 bulan mereka sudah melakukan cerai, itu terkesan menggampangkan dan tidak mensakralkan pernikahan ini. Nah, kemudian adakah upaya preventifnya mungkin dari Pengadilan Agama telah melakukan mediasi yang sedemikian rupa ya untuk mencegah terjadinya perceraian tersebut. Kemudian adakah dari pihak Ditjen Badilak ini bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk bisa lebih memberikan ya pemahaman tertentu tentang seperti apa pernikahan ataupun impact dari perceraian tersebut agar pernikahan ini tidak terkesan dimain-mainkan, ataupun mungkin dari pihak Badilak ini mengkaji lagi putusan first take agar tidak digampangkan oleh beberapa pihak. Itu mungkin pertanyaan terakhir saya sebagai pembuka diskusi kita kali ini. Demikian dan terima kasih, mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih Bu Nina. Yang pertama, kalau 22 inovasi Badilak yang sudah disampaikan itu memang itu yang dinasionalkan. Setelah itu, setelah dibuka kesempatan teman-teman daerah berinovasi, kita coba data dulu deh kemarin. Jadi kita identifikasi. Ternyata yang masuk ke kita 7.000-an. Artinya gini, 7.000 itu ada kemungkinan ada aplikasi sama hanya nama berbeda. Oleh karenanya Pak Dir, kita sudah menerbitkan surat keputusan tentang tim verifikasi. Nah, memang sejalan. Ini sedang kita lakukan, tim verifikasinya sedang bekerja. Jadi dari 7.000 ini kemungkinan ada yang sama, kemungkinan segala macam. Nah, ini setelah apa yang disampaikan oleh Bu Dina tadi, yang memang benar-benar bisa dinasionalkan, nanti Ditjen Badilak akan mengambil langkah itu. Kita akan, tapi ini sedang proses menuju ke sana. Baik, kemudian bagaimana dengan internalisasi core values ASN terkait dengan ASN berakhlak? Kalau kita ukur bagaimana hasilnya, ini tentunya ke budaya kerja. Jadi budaya kerja pelayanan di sini terlihat, ini bisa kita lihat dari WA pengaduan yang sudah kita buat. Yang semula pengaduan ini prosentasenya agak banyak, setelah ini kita lakukan internalisasi ASN berakhlak, ini bisa semakin berkurang tentang keluhan-keluhan masyarakat. Antara lain itu. Kemudian di inovasi tadi dari ASN berakhlak itu yang berkaitan dengan inovasinya sudah banyak yang dilakukan oleh daerah 7.000. Bagaimana upaya preventif pencegahan perceraian? Sesungguhnya
pengadilan agama itu berhasil apabila orang itu nggak jadi cerai, Bu Dina. Tapi kalau orang datang ke pengadilan cerai, memang itu udah tugasnya. Oleh karenanya, tahun 2022 ini Pak Dirjen memprioritaskan mediasi. Kita punya strategi begini. Di mediasi ini strateginya adalah di ulang tahun Mahkamah Agung kemarin itu dinilai oleh Hukum Online bekerja sama dengan beberapa lembaga, mediasi dilombakan. Kita punya strategi di Jijen Badilak, setiap orang yang mau bercerai pasti dimediasi. Banyak strategi yang kita lakukan, antara lain misalnya orang 10 menit suruh masuk ruangan, kemudian nonton video-video tentang penelantaran anak dan sebagainya. Setelah itu hakimnya baru masuk, mediatornya. Dia tidak membahas masalah substansi perkaranya, tapi dia akan menggali tentang isi film itu. Bagaimana dengan video ini kalau bercerai anak? Nah, itu efektif. Artinya upaya-upaya Badilak ke arah sana sudah maksimal. Bagaimana dengan kerjasama dengan lembaga lain? Kita sudah mencoba MOU dengan beberapa pihak. Kita sudah menggagas dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ini akan kita jadikan bahan sebagai konselor-konselor sebelum bercerai deh, gitu. Kemudian dengan BP4. Kita juga dengan Kementerian Agama itu, sebenarnya BP4 udah di luar Kementerian Agama, Badan Penasehatan Perkawinan itu, kita sudah bekerja sama dengan lembaga itu. Nah, upaya-upaya ini sudah kita lakukan untuk menekan angka perceraian. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tugas pengadilan agama itu berhasil jika orang yang datang bercerai pulangnya nggak jadi cerai. Tapi kalau dia datang cerai, ya itu memang udah tugas dia. Barangkali itu dari saya terkait dengan inovasi, dengan 7.000 inovasi ini yang saya bilang tadi, kemudian dengan beberapa MOU dengan lembaga lain, kebetulan ini ditangani langsung oleh Bu Direktur Pembinaan Administrasi. Ini kebetulan beliau hadir di Zoom ini, barangkali mau nambahkan silakan Bu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari Menpan RB, Pak Sekretaris yang hadir di Comment Center Badilak. Saya akan menambahkan tadi pertanyaan dari Ibu dari Menpan bahwa terkait dengan inovasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa sudah lebih dari 7.000 inovasi yang ada di seluruh Satker, 412 Satker. Memang sudah ada beberapa inovasi yang kami angkat secara nasional. Contohnya tadi CCTV online, Ibu Gina. CCTV online ini hanya beberapa Satker yang melakukan selama ini pemantauan untuk CCTV, tetapi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengangkat inovasi ini menjadi pemantauan seluruh Indonesia. Kemudian seperti TNP2K. Jadi ada beberapa Satker dulu itu yang menerapkan terkait dengan masyarakat miskin yang datang ke pengadilan agama karena susahnya dulu mereka harus membawa bukti dari kelurahan bahwa memang yang bersangkutan ini miskin, sehingga inovasi ini diangkat oleh Bapak Dirjen dijadikan secara nasional untuk memberlakukan TNP2K. Jadi mereka tidak membawa lagi surat keterangan dari kelurahan, surat keterangan dari camat atau dari RT RW, tetapi hanya membawa KTP, kemudian NIK-nya diketik, kemudian keluar namanya bahwa dia memang orang miskin, maka otomatis tidak diberikan untuk membayar biaya perkara. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya terkait dengan mengurangi angka perceraian. Karena rata-rata memang yang datang ke pengadilan itu hampir 95% perkara perceraian ini dikabulkan oleh pengadilan agama. Tentu bukan hanya pengadilan agama yang turut berperan di sini, tetapi kami dari Mahkamah Agung khususnya juga di lingkungan peradilan agama sangat memperhatikan terkait dengan mediasi. Membuktikan bahwa
Dirjen Badan Peradilan Agama dengan melakukan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris, bahwa memberikan reward kepada hakim yang melakukan mediasi yang terbanyak. Jadi mereka diberikan diberikan reward kemana dia mau mutasinya. Mereka bisa meminta. Nah, ini membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ini sangat sangat menghargai kepada para hakim yang melakukan, para mediator yang melakukan keberhasilan mediasi yang terbanyak. Dan terkait dengan kerjasama dengan Kementerian Agama, kami baru-baru melakukan Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama baru-baru melakukan MOU terkait dengan hubungan untuk bagaimana supaya stakeholder kita antara Kementerian Agama dan Mahkamah Agung, dalam hal ini Dirjen Badan Peradilan Agama, untuk bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang mencari yang datang ke pengadilan agama. Kemudian untuk pencegahan perceraian selalu kita memang mengupayakan, dan tadi ada disinggung oleh Ibu terkait dengan putusan Perstek. Jadi permasalahan yang seperti ini kita juga tidak bisa untuk tidak menerima perkara tersebut manakala syaratnya sudah terpenuhi, karena tentu putusan Perstek ini dilakukan dengan pembuktian. Manakala bukti-buktinya sudah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk kita tidak terima atau kita tolak perkara tersebut. Jadi mungkin ini yang kami tambahkan dari jawaban dari Pak Sekretaris. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris ini bisa meningkatkan nilai dari penilaian dari Menpan RB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapannya, menarik Bu. Jadi untuk hakim yang terbanyak yang melakukan mediasi ini diberikan reward ya Bu ya, untuk dia bisa memilih ingin dimutasi kemana, seperti itu ya Bu ya. Nah ini untuk cut off mengukur banyaknya mediasi yang dilakukan oleh hakim tersebut itu berapa lama Bu biasanya? Penundaan persidangan itu kan paling lama 3 bulan. Tetapi dengan adanya kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terhadap pelayanan kepada masyarakat, maka itu segera untuk dilakukan. Jadi tidak berlama-lama dalam melakukan mediasi tersebut. Jadi manakala memang sudah dilakukan mediasi 1 kali, 2 kali, kemudian memang tidak berhasil, ya kita tetap melanjutkan persidangannya. Dan memang penilaian ini setiap triwulan ini ada nilai di dalam kinerja. Jadi ada penilaian dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Nilai kinerja itu setiap minggu, setiap hari Jumat keluar nilai kinerja seluruh satker Ibu. Kemudian juga ada triwulan. Jadi penilaian kepada satker ini dilakukan di Badan Peradilan Agama. Nah, ini satu-satunya unit eselon 1 yang melakukan penilaian kinerja kepada seluruh stakeholder di bawahnya. Jadi pantauan kami kepada 412 satker dan juga 29 tingkat banding ini setiap minggu keluar nilai rapornya. Oke, baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Kemudian ketika kita memang sudah mengoptimalkan ya mediasi ini, adakah kondisi penurunan dibandingkan sebelumnya kita belum mengoptimalkan mediasi ini Bu, penurunan tingkat perceraian? Ya. Baik,
untuk penurunan tingkat perceraian memang sudah ada, sudah kelihatan, tetapi belum signifikan karena yang kami lebih tekankan di sini bagaimana tetap mereka bercerai, tetapi ada hal-hal yang mereka sepakat dalam mediasi tersebut. Contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris, cerai talak. Jadi mereka tetap bercerai, tetapi tentu hak-hak perempuan dan anak di situ mereka sepakat. Jadi di dalam keberhasilan mediasi bukan hanya bahwa mereka tidak bercerai, tetap bercerai Ibu, tetapi ada yang berhasil. Dengan adanya kita memberikan pendampingan kepada seluruh satker untuk selalu memberikan selalu kita memberikan arahan terkait dengan mediasi tersebut. Jadi mereka tetap bercerai, tetapi yang lainnya itu mereka berhasil. Apakah terkait dengan nafkah istrinya itu mereka berdamai ataukah nafkah anaknya, tetapi lebih banyak kepada nafkah istri dan anak itu alhamdulillah bisa diselesaikan di meja mediasi. Saya tambahkan Bu Dina. Iya. Ya, karena datanya ada nih, datanya ada grafik tentang keberhasilan mediasi. Nah, kalau tahun 2018 keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh teman-teman di Pengadilan Agama itu hanya 3%. Kemudian di 2019 ini meningkat 6%. 2020 7% dari seluruh yang dimediasi nih. Kemudian di 2021 peningkatannya 14%. Jadi memang ada peningkatan. Artinya gini, kadang-kadang saya pengalaman Bu, ikut sidang juga, orang yang berperan itu marah. Kami datang sini mau cerai, bukan dinasehatin kan gitu. Jadi ini juga, tapi upaya-upaya ini kita lakukan terus. Bahkan di setiap persidangan, walaupun ini bukan jadwalnya mediasi, bahkan di setiap kesempatan persidangan, hakim dipastikan menyelipkan kalimat-kalimat, kata-kata untuk rukun gitu. Itu sebenarnya arahnya. Tapi peningkatannya seperti itu. Jadi sampai 2021 baru 14% tingkat keberhasilannya. Dan ini kita dorong terus. Itu informasinya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Ses atas informasinya kaitannya dengan pemenuhan hak perempuan dan anak ya Pak terkait mediasi. Tadi saya lihat juga di paparan terdapat SK Dirjen Badilak nomor 1959 tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Nah, saya juga lihat marak saat ini perceraian itu ketika salah satu pihak sudah tidak membolehkan ya pihak tertentu untuk misalnya dia case-nya mempunyai anak ya. Nah, ketika memang ada case tertentu yang keinginannya tidak terpenuhi, maka salah satu pihak itu tidak dipertemukan dengan anak mereka. Nah, itu kan banyak sekali sekarang case seperti itu, apalagi kalau yang saya lihat di Kementerian PPPA juga banyak case seperti itu, kemudian di satker bawahnya juga banyak case seperti itu. Kemudian dari Dirjen Badilak ini ada upayanya nggak sih Pak untuk mengakomodir hal seperti itu Pak ketika memang salah satu pihak ini tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anaknya? Itu adalah eksekusi anak. Kalau eksekusi harta kan gampang. Yang paling sulit itu eksekusi anak ketika seorang anak sudah diputuskan untuk ikut ibunya misalnya. Sementara anaknya ada di tangan bapaknya. Namanya mengeksekusi nyawa orang ini paling sulit. Tapi kita belajar, kita studi banding misalnya ke Australia, di Malaysia. Kita studi banding 2019 ke Family Court of Australia di Sydney. Ada yang menarik. Nanti akan saya simpulkan begini. Ada yang menarik di Australia itu.
bahwa pemerintah eksekutif, kalau kami kan yudikatif nih, eksekutif itu turun gitu, ikut menangani ini. Ternyata urusan ini adalah urusan kita bersama. Urusan kita bersama. Yang menarik di Australia itu, seorang anak misalnya ketika tidak boleh bertemu dibawa orang tuanya naik pesawat. Ketika terdeteksi naik pesawat, pemerintah bisa menurunkan pesawat itu balik lagi ke Australia untuk menurunkan anak itu. Nah, di Indonesia kan belum. Jadi kalau pengadilan agama ini hanya sebatas itu perannya gitu loh. Jadi ini adalah kerja-kerja kita semua. Upaya yang dilakukan Badila, Kementerian PPA beberapa minggu yang lalu, ya Bu Direktur ya, Kementerian PMK, Pemberdayaan Koordinator PMK kemarin, itu datang ke kami, termasuk salah satunya membahas ini loh, ini kerja-kerja kita semua gitu loh. Jadi kalau Badan Peradilan Agama, kekuatannya hanya sampai batas itu Bu Dina, hanya sampai batas itu. Tapi upaya kita menggandeng beberapa kementerian yang terkait, ini sudah kita lakukan. Barangkali itu informasinya Bu Dina. Ibu Dina, izin Ibu Dina saya tambahkan sedikit bahwa terkait dengan permasalahan seperti ini, karena pengadilan agama ini adalah yang terakhir. Bukan bahwa pengadilan agama ini akan menekan angka perceraian, tetapi pemerintahlah, artinya pemerintah yang ikut terlibat menyelesaikan permasalahan ini. Ini membuktikan bahwa pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan tugas masing-masing kita. Sama saja Ibu Dina terkait dengan perkawinan anak di bawah umur. Selalu pengadilan agama dikatakan bahwa pengadilan agama sangat gampang untuk mengizinkan anak di bawah umur untuk menikah. Ini kan sangat viral Ibu Dina. Tetapi tidak sadar mungkin LSM yang menyampaikan seperti itu bahwa pengadilan agama sangat gampang. Padahal harusnya pemerintah turun, pemerintah ikut menyelesaikan permasalahan ini. Artinya karena menurut data yang kami peroleh dari seluruh pengadilan agama seluruh Indonesia, yang pertama paling banyak mengajukan perkawinan di bawah umur ini adalah karena faktor ekonomi. Kementerian siapa yang bertugas untuk terkait dengan masalah ekonomi. Kemudian yang kedua adalah karena sekolahnya Ibu Dina, mereka tidak berpendidikan. Tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang turut untuk hadir di dalam masyarakat, di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah karena pergaulan bebas. Siapa yang terlibat? Kementerian siapa? Tentu Dinas Sosial kan Ibu Dina? Kemudian yang keempat, yang paling banyak ini adalah karena hubungan bebas juga. Karena sering melihat YouTube Ibu Dina, tentu kementerian tentang Kemenpo. Jadi maksud kami di sini pengadilan agama ini, ayo kita sama-sama, pemerintah hadir dalam menyelesaikan permasalahan. Sama juga pemerintah hadir dalam menyelesaikan angka perceraian, jangan sampai pengadilan agama selalu banyak. Nah, kami juga punya aturan, kami juga punya persyaratan manakala sudah syarat-syaratnya memenuhi syarat untuk bercerai, maka kami juga kena hukuman disiplin manakala syaratnya sudah memenuhi syarat untuk bercerai, kemudian kami tolak Ibu Dina. Jadi artinya pemerintah ikut menyelesaikan permasalahan ini. Harusnya yang seperti itu Ibu Dina biar permasalahan ini bisa kita sama-sama sesuai dengan tugas kita masing-masing. Terima kasih Ibu Din. Baik, terima kasih Bu Dir atas tanggapannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, izin. Tadi terdapat aplikasi Sintepa ya, ini untuk memutasi ya, aplikasi untuk kita lihat mutasi seseorang. Nah, untuk saya lihat di kementerian lain yang satkernya banyak, pola mutasi ini tidak ada regulasi meskipun kita sudah mengatur ya.
ada apa namanya regulasinya dari pusat, tapi dari pihak mereka untuk dasar mereka melakukan pola mutasi rotasi itu tidak terpola. Jadi tidak berdasarkan masa kerja ataupun tidak berdasarkan kebutuhan dari unit kerja tersebut. Nah, untuk di Badilak sendiri, untuk aplikasi SIMTEPA ini penggunaannya, apakah ada pola mutasi rotasi tertentu yang memang diterapkan secara seragam untuk kita bisa melakukan pola rotasi dan mutasi. Tadi salah satunya untuk pola rotasi mutasi terkait adanya reward bagi hakim. Namun untuk yang lainnya, selain yang lainnya, untuk pegawai yang lainnya itu seperti apa treatmentnya? Demikian dan terima kasih. Izin Pak Ses yang jawab. Ya. Halo, Ya. masih Ya. mute. Sudah Baik. Pak, sudah terdengar. Ya. Baik Bu Dina, terkait dengan SIMTEPA ini adalah kita bangun sebagai tool, sebagai alat untuk memudahkan kerja-kerja kita dalam hal promosi mutasi. Pola mutasi kita ini diatur oleh SKKMA memang. Tapi kita memadukan dengan adanya merit system di sini. Salah satunya dengan prestasi tadi. Oleh karenanya, bagaimana SIMTEPA bisa bermanfaat untuk mendeteksi pola mutasi ini. Secara teknis SIMTEPA ini bekerja mendeteksi misalnya seseorang di input tiba-tiba tidak memenuhi syarat A, B, C, nah itu kelihatan. Oleh karenanya silakan, ini kebetulan ada yang tangan ini Pak Ferdi bisa menjelaskan, kami persilakan Pak Ferdi. Baik, terima kasih Bapak Sesdijen yang kami hormati. Yang kami hormati Ibu Dina dan Ibu Nisa dari Kemenpan RB, serta yang hadir sekalian. Izin kami menyampaikan bahwa untuk pola mutasi yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam hal ini adalah tenaga teknis peradilan agama, yaitu hakim dan panitera dan jurusita. Untuk hakim sendiri, pola promosi mutasinya sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 48 tahun 2017 dan sampai saat ini masih berlaku. Kemudian untuk panitera dan jurusita itu menggunakan pola promosi dan mutasi sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 193 tahun 2014. Sebagaimana yang disebutkan tadi disampaikan oleh Bapak Sesdijen bahwa kita juga menyandingkan dengan merit system, di mana SIMTEPA menjadi alat yang kita gunakan dalam menyusun bahan promosi mutasi. Di dalamnya terdapat data-data, tidak hanya data-data normatif seperti kenaikan pangkat, kemudian riwayat jabatan, tapi juga riwayat-riwayat prestasi, serta riwayat hukuman disiplin yang kita manfaatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi semuanya ada dalam SIMTEPA, kita gunakan di SIMTEPA, mulai dari penyusunan bahan, bahkan tadi disampaikan juga oleh Bapak Sesdijen, dalam pencetakan SK untuk TPM kepaniteraan terakhir di 18 Juli 2022 kemarin, itu dalam waktu 1 hari, SK sudah tertandatangani semua karena menggunakan sistem tanda tangan elektronik. Kemudian dalam 3 hari, SK-SK tersebut sudah sampai ke yang bersangkutan. Nah, jadi proses penyusunan sampai penyelesaian itu dibantu dengan alat SIMTEPA tadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya terhadap seluruh pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Dari saya mungkin cukup. Dari pihak Ibu Anissa atau Bu Riri, ada pertanyaan mungkin Bu Anissa? Silakan. Ya, terima kasih Bu Dina. Mohon izin Ibu Dir dan Pak Ses.
izin memperkenalkan kembali, nama saya Anissa. Mungkin izin melanjutkan diskusinya singkat karena tadi juga sudah banyak dengan Bu Dina ya. Eh, Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Tadi paparannya menarik sekali ya, banyak hal-hal yang Bapak Ibu sudah lakukan dan juga di-highlight dampak-dampaknya tadi ya. Mungkin saya izin konfirmasi beberapa hal saja Bapak Ibu. Tadi di paparan disampaikan bahwa kita sudah punya banyak upaya-upaya ya untuk menginspirasi, kemudian memotivasi dan juga semangat perubahan. Dan tadi juga kita sudah ada identifikasi inovasi-inovasi di unit-unit di bawah Badilak ini mencapai ada 7 ribuan. Kemudian untuk perolehan zona integritas juga sudah banyak sekali. Nah, kalau dari Badilak sendiri, apakah ada perhatian khusus atau apresiasi atau mungkin bentuk dukungan gitu ya untuk satker-satker yang berprestasi ini tadi? Mungkin selain adanya prestasi dari luar gitu ya, maksudnya penghargaan dari pihak luar, kalau dari Badilak sendiri kira-kira bentuk apresiasi yang diberikan untuk satker-satker kita yang berprestasi ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan juga Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nisa. Tadi belum saya sapa, ini Bu Nisa baru muncul di layar Zoom. Ya. Baik, kalau untuk apresiasi Badilak terhadap prestasi-prestasi teman-teman di Satker Bawah, tentunya adalah sistem reward dan punishment yang kita terapkan Bu Nisa. Ini bisa dibuktikan seluruh Satker yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Misalnya dia dapat WBK, dia pasti dapat jatah untuk promosi atau mutasi kemana dia mau pilih. Begitu juga mediasi, begitu juga apapun prestasi itu pasti diberi reward oleh Ditjen Badilak dalam bentuk ya kalau kita tidak bisa memberi dalam bentuk materi karena itu uangnya ada di Mahkamah Agung Bu. Jadi kita hanya bisa memberi bentuk apresiasi terhadap promosi yang bersangkutan. Itu Bu Nisa. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin saya lanjutkan lagi. Tadi juga disampaikan kita sudah punya tanda tangan elektronik ya Pak ya. Kalau boleh konfirmasi saja Pak, tanda Siap. tangan elektronik ini berarti untuk urusan internal saja atau ini bisa berlaku ke dokumen-dokumen kita yang untuk ke eksternal juga? Sudah bisa eksternal Bu. Sudah semuanya bisa kita gunakan tanda tangan elektronik karena sudah terdaftar di BSSN ya. Baik, berarti untuk seluruh dokumen kita sudah tidak ada lagi yang pakai tanda tangan basah ya Pak ya? Siap. Baik, terima kasih Pak. Izin melanjutkan lagi, tadi menarik juga yang disampaikan oleh Bapak Ses ya, bahwa kedepannya kita ada rencana untuk membuat aplikasi SIKP ya Pak ya, untuk penilaian kinerja pegawai. Nah, ini berarti ada rencana kita membuat sendiri. Apakah dari MA Pusat belum ada agenda untuk membuat aplikasi penilaian kinerja pegawai ini, Pak, sehingga kita perlu memasukkan ini menjadi agenda di Badilak sendiri yang membuat? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, terkait hal ini. Ya, baik. Jadi SIKP ini sesungguhnya sudah kita bangun dari tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu lah SIKP ini. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan Permenpan yang terbaru itu masih kita sesuaikan di situ. Nah, stakeholder yang menangani ini kebetulan ada kabak saya, ketua area 6. Silakan Pak Arif tentang SIKP. Baik, terima kasih Pak Ses. Terkait dengan masalah penilaian dalam aplikasi, kami memang sudah bangun sistem informasi kinerja pegawai. Itu regulasi masih lama, tahun 2011 kalau tidak salah, 46 2011. Kemudian terkait dengan aplikasi yang sudah kami buat tentunya harus menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru. Itulah kami masih dalam proses pembuatan, dan di sini bahwa
Eh, jadi di sini ada penilaian individu, ada penilaian satker. Di sini juga kami sedang menyusun mulai dari PK perjanjian kinerja, kemudian eh, apa namanya sampai goalnya itu di apa namanya di LKJIP, sehingga data tersebut akan menjadi masukan di LKJIP laporan itu. Begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahkan dikit Bu Nisa, apakah Mahkamah Agung sudah ada upaya ini? Nah itu, jadi kita ini biasanya apa ya? Kalau di kita ini tidak bottom up, tapi bottom up, tidak top down biasanya. Nah ini nanti akan kita serahkan juga ke Mahkamah Agung sebetulnya. Makasih Bu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Berarti ini nanti mungkin inisiasinya dari Badilak gitu ya Pak ya. Dari Ya, bottom up-nya dari Badilak nih untuk nanti diimplementasikan untuk MA juga. Nah, ya. terima kasih penjelasannya. Saya mungkin izin melanjutkan lagi tadi terkait dengan pengaduan. Tadi Pak Ses juga menyampaikan ya, kita untuk pengaduan-pengaduan yang sifatnya kode etik itu masuknya ke Siwas, yang mungkin nanti pemantauannya udah masuknya di bawah ya Pak ya. Kalau Iya. untuk pengaduan yang jenisnya layanan tadi disampaikan nanti akan dilanjutkan ke PA yang terkait. Nah, kalau boleh diceritakan juga Pak untuk pengaduan-pengaduan yang sifatnya layanan ini, eh, cara pemantauannya seperti itu atau pemantauan tindak lanjut dari pengelolaan di PA-nya yang terkait sendiri, apakah dari Badilak juga ada upaya pemantauannya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan juga, Pak. Iya, jadi WA yang kita siapkan itu memang ada petugas khusus yang memantau ini. Jadi memang real time. Ketika ada pengaduan, namanya masyarakat langsung, misalnya dia ada keluhan. Kemarin ada contoh kasus begini. Ada contoh kasus pengaduan dari salah satu PA di Jawa itu mengirim surat ke Jakarta. Artinya ada orang minta tolong, masyarakat pencari keadilan minta tolong kirim surat, dikenakan sejumlah biaya tertentu gitu loh. Nah itu mengadu ke kami, apakah benar ini. Nah itu kita langsung konfirmasi hari itu juga ke PA yang bersangkutan. Cara kerjanya seperti itu, sehingga ternyata di lapangan oh itu adalah beban ongkos kirim gitu loh. Nah, jadi clear di situ. Nah cara kerjanya seperti itu. Jadi memang real time. Karena memang kita menempatkan satu petugas untuk memantau WA ini. Jadi kapanpun dia mengadu. Nah, kaitan dengan tadi internalisasi, barangkali ini ada kaitan. Kaitan dengan internalisasi core values ASN. Nah, ini menurun nih pengaduan-pengaduan yang sifatnya layanan ini udah mulai menurun nih. Artinya budaya kerja teman-teman penjelasannya konkret, mudah dipahami, pelayanannya ramah gitu. Bahkan ada juga yang mengadu kepada kami dalam WA itu, oh ini toiletnya kotor gitu. Nah seperti itu, toiletnya kotor gitu. Nah, itu langsung kita telepon hari itu juga ke PA-nya. Ternyata langsung selesai. Jadi cara kerjanya seperti itu Bu, mekanisme pengaduan. Makasih Bu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Tadi menarik yang disampaikan Pak Ses ya, bahwa salah satu dampak yang dirasakan setelah kita ada internalisasi itu jumlah penurunan pengaduan yang terkait dengan layanan ya Pak ya. Nah ini mungkin nanti bisa disampaikan data konkretnya ya Pak ya, untuk kita jadikan bukti dukung Pak. Siap, nanti kami masukkan di PMPRB Bu. Makasih Ya Bu. siap. Terima kasih Pak. Kemudian izin melanjutkan lagi. Tadi menarik ya, disampaikan di paparan kita ada grafik penyelesaian perkara di bawah 1 bulan nih, secara tahun ke tahun terus meningkat. Kemudian tadi rencananya ini kita mau targetkan mencapai 100% ke depannya ya Pak ya, untuk semuanya selesai dalam waktu di bawah 1 bulan, meskipun tadi secara SOP mungkin bisa 5 bulan sebenarnya ya Pak ya. Kalau boleh tahu mungkin sejauh ini rencana strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu.
Intinya adalah regulasinya yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, penyelesaian perkara itu maksimal 5 bulan. Ini kan adalah rentang waktu yang cukup lama. Kenapa 5 bulan? Ini memberikan kesempatan untuk hakim untuk lebih hati-hati. Tapi pengamatan kita di lapangan ini kadang-kadang kelemahan kita kalau menunda sidang ini, Bu, yang agak lama. Menunda sidang misalnya sidang pertama sampai sidang kedua itu 3 minggu. Bahkan ada yang 1 bulan tundanya gitu. Nah, ini tidak terjadi lagi sekarang. Jadi penundaan sidang itu bahkan dalam hitungan hari. Misalnya sidang hari Senin ditunda hari Kamis misalnya. Boleh nggak? Boleh. Atau seminggu gitu. Nah, inilah sebenarnya yang mendorong percepatan penyelesaian perkara kurang dari 1 bulan itu. Nah, itu strategi yang kita lakukan sebetulnya. Nah, barangkali ada eksepsional di situ untuk perkara-perkara yang tertentu yang membutuhkan perhatian serius, misalnya waris. Bahkan di PA Selong itu di wilayah Nusa Tenggara Barat, pihaknya itu bahkan ada 150 orang, Bu. Nggak mungkin kita selesaikan dalam 1 bulan gitu loh. Nah, eksepsionalnya di situ. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang normal, ya penundaannya hitungan hari, Bu. Bahkan teman-teman di daerah udah banyak yang hitungan hari. Senin tunda Kamis atau tunda Rebo. Nah, itu, Bu, langkah-langkah yang kita lakukan. Baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin dari saya sementara itu dulu karena ada keterbatasan waktu. Mungkin dari Bu Riri ada yang mau ingin ditambahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Anissa. Mohon izin Pak Ses, tadi sudah dijelaskan juga banyak hal yang telah dilakukan, inovasi-inovasi, kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita sendiri. Saya ingin klarifikasi saja Pak, karena berdasarkan LKE yang sudah dikirimkan kepada kami, terkait dengan rencana kerja dari tim RB sendiri, itu belum dilakukan MONEF atau monitoring evaluasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak, atau memang lupa disertakan bahwa sudah kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk mengawal program kerja kita selama setahun berjalan ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak, MONEF yang dilakukan seperti apa? Ya, baik, tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Bu Direktur. Jadi MONEF yang kita lakukan itu adalah melalui report publish yang kita lakukan hari Jumat dan 3 bulanan. MONEF-nya dalam hal ini masuk lewat Kinsatker, Bu. Nah, untuk mekanismenya Pak Tarno barangkali bisa menjelaskan. Silakan. Ini juga Ketua Area 1 ini. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Dirjen yang kami hormati, Ibu Direktur Pembinaan Administrasi, wabil khusus Ibu Dina. Kita ketemu lagi. Kemarin saya sempat juga Siap Bapak. membantu mengisi yang reformasi birokrasi Mahkamah Agung. Ini sebenarnya lebih tepat ada Bu Direktur, Pak Sekretaris ya. Tapi mohon izin Bu Direktur nggih. Jadi di Dirjen Badilak, ini yang kaitannya dengan peran agen perubahan. Jadi saat ini sudah mempunyai aplikasi yang namanya aplikasi Kinsatker. Aplikasi Kinsatker ini mengintegrasikan antara proses pelaporan, proses monitoring, sekaligus evaluasinya. Nah, evaluasi kinerja Satker itu kemudian kami buat dalam bentuk angka-angka untuk memudahkan, atau istilahnya Bu Direktur itu dikuantitaskan untuk memudahkan memperingkatkan kinerja organisasi yang kemudian data ini akan digunakan sebagai bahan promosi mutasi oleh kawan-kawan dari direktorat lain, yakni antara lain tadi yang menggunakan adalah Mas Ferdi. Nah, jadi sistem monitoring kami sudah berbasis elektronik. Mulai dari penanganan perkara, kalau penanganan perkara itu memang kami sudah punya aplikasi yang menyeluruh, yakni SIPP. Tapi menu-menu di SIPP itu belum memungkinkan bagi kami selaku user itu untuk memonitor kinerja day to day. Nah, inilah yang kemudian kami membuat aplikasi Kinsatker
yang sumber datanya itu dari SIPP. Jadi aplikasi ini juga merupakan bagian dari sistem informasi pengadilan. Sumber datanya dari SIPP untuk mengontrol bagaimana Satker menangani perkara. Sehingga kami dari hari ke hari itu bisa melihat berapa perkara yang diselesaikan dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Bahkan kenapa perkara itu bisa selesai di atas 5 bulan. Kenapa? Nah, sampai kenapanya di sistem monitoring kami sudah terbaca. Kalau kami istilahkannya itu adalah IMONEF. Sumber datanya dari SIPP itu kalau terkait dengan penanganan perkaranya. Ada juga beberapa kinerja lain yang juga kami monitor melalui aplikasi Kinsatker. Mulai dari penata usahaan keuangan perkaranya itu juga bisa kami kontrol dari pusat. Apakah penata usahaan keuangan perkaranya itu tertib atau tidak. Nah, ini juga bisa kami monitor dari tingkat pusat karena kami sudah memulai memiliki IMONEF. Dan rencananya ke depan beberapa sumber data yang ada di Kinsatker ini juga akan kami integrasikan dengan sistem yang ada di Mahkamah Agung. Sebagai contoh, tahun ini kami sedang proses integrasi data keuangan perkara ke aplikasi Komdanasnya Mahkamah Agung. Nah, sehingga nanti kita bisa begitu kawan-kawan di pengadilan menata usahakan pembukuan secara otomatis, hari ini kami bisa melihat berapa uang yang masuk ke Mahkamah Agung, berapa uang yang keluar, dan seterusnya. Nah, inilah sistem yang kami bangun, yang kemudian kami namakan, karena ini tadinya aplikasinya ini sendiri-sendiri. Aplikasi e-pelaporan sendiri, aplikasi monitoring sendiri, kemudian aplikasi e-keuangan sendiri, yang kemudian di tahun ini kita integrasikan dalam satu aplikasi yang disebut dengan aplikasi Kinsatker. Nah, beberapa sumber datanya itu akan kami integrasikan juga dengan aplikasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung, baik itu aplikasi Komdanas maupun aplikasi e-Bima yang terkait dengan kinerja keuangan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Barangkali itu sedikit yang bisa kami sampaikan, Pak Sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riri, Iya, Pak. nanti ya saya paham. Nanti kita update LKE-nya, Bu, kita masukkan di situ. Makasih, Bu. Baik, Pak. Baik, terima Ya. kasih, Bapak. Saya tambahkan sedikit Ibu Ririn terkait dengan aplikasi Kinsatker ini. Mungkin kalau Ibu Ririn, Ibu Anissa, dan Ibu Dina mau melihat perkara apa saja yang putus jam ini 11:30 waktu Makassar, maka kita bisa perlihatkan kepada ibu-ibu bahwa pantauan kita kepada seluruh Satker, kinerja Satker itu bisa. Berapa uang yang masuk hari ini, berapa sisa panjar biaya perkara yang diambil oleh para pihak itu bisa dilihat karena real time data itu. Jadi intinya di sini di Kinsatker ini semua pekerjaan yang dilakukan di 412 Satker ini bisa kita pantau. Perkara apa saja yang masuk hari ini, perkara apa saja yang putus hari ini kita bisa pantau di Kinsatker. Jadi ini menandakan bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, apapun yang dilakukan oleh Satker, kita bisa melihat, kita bisa memantau. Kemudian kalau mereka kinerjanya kurang, maka bisa juga kita langsung tegur hari ini bahwa Pengadilan Agama Makassar kinerjanya kok seperti ini hari ini. Sehingga bisa mereka besok itu bisa melihat. Dan Kinsatker ini setiap pengadilan bisa melihat, bisa mengakses. Jadi kita timbal balik lah seperti itu. Jadi begitu Bu Ririn, Ibu Anissa, dan Ibu Dina. Kinerja di Badan Peradilan Agama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dir, penjelasannya lengkap sekali, informasinya sudah saya tangkap. Jadi kita melakukan IMONEF yang mana bisa kita pantau secara real time dari mana saja. Karena keterbatasan waktu, mungkin dari Ibu Dina masih ada yang ingin diklarifikasi. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, Ibu-ibu, Bu Anissa, Bu Riri. Izin Pak Ses, Bu Dir, dan seluruh tim Pokja baik RB maupun Sakit
Tadi kita sudah banyak melihat, mendalami seperti apa kinerja dari Badilak, prestasi-prestasi yang diraih, progresnya seperti apa di Badilak. Kita sangat mengapresiasi sekali atas apa yang sudah dilakukan oleh Ditjen Badilak ini. Dari saya, Bu Riri, dan Anissa, mohon maaf misal ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Pases ada closing statement. Ya, terima kasih Bu Dina sebagai moderator, Bu Riri dan Bu Anissa, moderator sekaligus evaluator, kemudian Bu Riri, kemudian Bu Anissa, sama Bu Direktur, Pak Edi. Terima kasih. Ini semua adalah kerja tim, bukan kerja individu. Maka tadi ketika ada pertanyaan, bukan saya tidak bisa menjawab, tapi saya distribusikan. Nah, oh ini loh yang kerja-kerja itu mereka gitu. Ini membuktikan bahwa ini adalah kerja tim, bukan kerja kita bersama. Saya selalu menanamkan semangat kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Satu kalimat penting, dan ini sangat sakti kalimat ini. Jika Anda belum mampu berbuat baik, maka setidak-tidaknya jangan melemahkan. Itu saja. Oleh karenanya semangat perubahan ini akan terus dikawal oleh Badilak, sehingga pada akhirnya Mahkamah Agung akan menjadi benar-benar agung gitu di Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih Bu Dina dan tim dari Kemenpan RB, Pak Edi yang sudah memfasilitasi ini, dan Bu Direktur dari Makassar. Demikian, terima kasih, semangat untuk teman-teman semua di Badilak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini mendapat hal yang positif dari Kemenpan RB. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh tim Ditjen Badilak. Mungkin bisa meninggalkan kanal Zoom ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.